seorang trader tidak mengetahui apakah harga yang sedang ditransaksikan ini sudah terlalu tinggi atau sudah terlalu rendah. Time frame 4 jam itu adalah untuk menganalisa satu pekan ke depan. Begitupun untuk time frame daily berarti untuk melakukan analisa satu bulan ke depan. Inilah yang harus kita jadikan kunci. Mengapa? Karena selama harga berada di dalam area itu sangat valid apabila kita melakukan open posisi. Saya akan mengajak kepada Ibu untuk kita sama-sama berhitung bagaimana cara kita melakukan pemetaan pada grafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta webinar di kesempatan sore hari ini, dan juga kepada para subscriber dari channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang spesial sore hari ini, saya akan membawakan satu tema, yaitu trader territory. Mengapa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, yang perlu kita bahas? Karena situasi yang sering kali kita temukan di lapangan, seorang trader tidak mengetahui apakah harga yang sedang ditransaksikan ini sudah terlalu tinggi atau sudah terlalu rendah. Bahkan dengan kita memahami daripada wilayah transaksi, tentu sedikit banyak ini akan membantu seorang trader, terutama dari sisi psikologinya. Untuk trade study di kesempatan sore hari ini, saya akan membahas dua hal yang sangat penting dalam dunia trading. Yang pertama itu adalah mapping market, yang kedua adalah pivot strategi. Ya. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas dari mapping market terlebih dahulu. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk langsung melihat di layar grafik bagaimana kita bisa memetakan ya, area yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan transaksi. Bapak dan Ibu, sebelum saya membahas bagaimana itu untuk menghitung dari suatu mapping, saya ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengetahui bahwa dari sejak awal kita trading ya sampai saat ini, OHLC atau Open High Low dan Close itu sangat memegang peranan penting ya, dan kita betul-betul di sana harus mengetahui di mana harga tertinggi terjadi, di mana harga terendah terjadi, termasuk harga penutupan ya yang terjadi pada saat itu. Baik, ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa di dalam membaca suatu wilayah operasi dalam trading, ada tiga kondisi yang harus kita sama-sama ketahui. Yang pertama, harga penutupan itu berada di atas harga pembukaannya. Ini adalah case yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, harga penutupan itu berada di bawah daripada harga pembukaan ya.
Ini adalah kondisi yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah harga penutupan itu sama dengan harga pembukaan. Ini adalah tiga kondisi yang selalu terjadi berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat di area ini, area yang saya berikan arsir ya. Nah, untuk yang area ini, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ini adalah harga pembukaan pada hari tersebut ya. Ini adalah pembukaan. Harga pembukaan di mana candlestick itu bertabrakan dengan garis separator atau garis pembatas hari. Sedangkan harga penutupan itu adalah satu candle sebelum garis separator. Kalau dilihat dari kondisi yang terjadi saat itu, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa pada saat kondisi di area ini, harga penutupan itu jelas berada di atas harga pembukaan. Ya, ini sudah sangat jelas sekali. Nah, kalau kita sama-sama sudah mengetahui harga penutupan itu di atas harga pembukaan, maka kita bisa melakukan proyeksi bagaimana dan apa yang akan terjadi pada keesokan harinya. Jadi ini satu catatan bagi Bapak dan Ibu, apabila Anda melakukan mapping pada time frame 1 jam, maka Anda bisa melakukan prediksi untuk di keesokan harinya. Kalau Anda melakukan mapping, perhitungan mapping pada time frame 4 jam, itu adalah untuk menganalisa satu pekan ke depan. Begitupun untuk time frame daily, berarti untuk melakukan analisa 1 bulan ke depan. Saya akan mengajak kepada Ibu untuk kita sama-sama berhitung bagaimana cara kita melakukan pemetaan pada grafik ya. Di sini adalah harga tertingginya. Oke, mohon ditunggu sambil saya pun ikut mencatat dan menghitung ya. Ini adalah candle, kita lihat ini adalah harga tertingginya Bapak dan Ibu. Ini adalah harga tertinggi di 1844.170 ya. Oke, saya coba tulis saja di sini. Untuk harga tertingginya adalah 1844.170. Lalu kemudian kita hitung nilai low-nya. Ini adalah nilai low-nya pada saat itu. Low berada pada 1829.550 ya. Oke, saya juga input lagi. Untuk nilai low-nya. $18.29.550 ya, ini saya okekan. Lalu kemudian kita lihat candle penutupan. Candle penutupan berarti satu candle sebelum garis separator ya. Penutupan berada di 1842.730 ya. $18.42.730. Karena kondisi yang terjadi, harga penutupan itu lebih tinggi daripada harga pembukaan, maka harga tertingginya harus Bapak Ibu kalikan 2, ya, baru ditambahkan dengan low dan close. Oke, kita sama-sama berhitung ya, Bapak dan Ibu. 1844 ini harga tertinggi.
lalu ditambahkan dengan harga low, lalu ditambahkan dengan harga close, ya, ditambahkan kembali dengan harga tertinggi. Oke, kita di sini mencari yang namanya balance value-nya, ya. Oke. Hasil penjumlahannya kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 3680.31. Ini adalah balance value yang sudah kita dapatkan untuk menghitung mapping di keesokan harinya, ya. Jadi ini balance value-nya sudah sama-sama kita hitung. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan proyeksi. Inilah teritorial yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukan transaksi. Oke, di sini adalah untuk high projection-nya. Berarti dengan sangat mudah dari balance value tersebut, Anda kurangi dengan nilai low-nya, ya. Maka di sini adalah hasilnya 1850.76. Ini adalah untuk high projection-nya. Lalu bagaimana dengan untuk low projection-nya? Low projection adalah balance value tadi, Anda kurangi dengan harga tertinggi. Dan sebagai catatan, pada saat Anda melakukan penambahan atau pengurangan, termasuk pembagian pada saat menghitung mapping, mohon untuk tidak dibulatkan. Jadi Anda harus menghitung apa adanya, ya. Oke. Low projection berarti hasilnya adalah 1836.14. Setelah kita mengetahui perhitungan mapping dari high dan low projection ini, maka kita tinggal menempatkan yang namanya template, ya. Kita tempatkan shape pada area yang sudah kita proyeksikan, lalu parameternya kita ubah sesuai dengan yang sudah sama-sama kita hitung, ya. Kita input 1850 untuk high projection, 0.76. Lalu kemudian untuk low-nya adalah 1836.14, ya. Kita oke-kan. Bapak dan Ibu, ini adalah peta peperangan yang terjadi pada keesokan harinya, ya. Ini adalah peta peperangannya. Sudah tampak di layar, sehingga dengan kita mengetahui peta tersebut, ini akan membantu memudahkan bagi seorang trader untuk mengidentifikasi apakah ini sudah terlalu tinggi atau sudah terlalu rendah. Lalu kemudian kita perhatikan pula kepada Ibu, ketika harga sudah berada di area low projection seperti ini, tentu sangat tidak bijaksana jika seorang trader masih melakukan sell posisi. Begitupun untuk di area high projection ini, ya. Sangat tidak bijaksana jika seseorang masih melakukan yang namanya buy posisi. Lalu kemudian, apa manfaat lain daripada mapping ini? Bapak dan Ibu, tidak sedikit yang terjadi di lapangan. Ketika seseorang melakukan transaksi, anggap saja di area sini yang bersangkutan melakukan buy posisi. Buy posisi tentu berharap pergerakan harga ini akan ke atas, ya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita melihat dari kondisi pasar pada saat itu? Harga ternyata bergerak dulu ke bawah seperti itu. Banyak yang terjadi di lapangan. Ketika seorang trader melakukan buy namun harga ke bawah, yang bersangkutan merasa panik, akhirnya justru di area sini dia buang posisi buy. Ketika sudah dibuang, harga malah berbalik lagi melewati posisi buy yang dimiliki sebelumnya.
Ini umum dan sering kali terjadi di lapangan. Maka dengan kita mengetahui peta peperangan dalam trading kita, ini juga membantu psikologi bagi seorang trader. Seorang trader tahu sampai kapan dia mau menahan posisi, termasuk sampai kapan dia juga mau menahan floating. Ya, dan ini tentunya akan sangat membantu ya bagi para penggunanya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan pada saat Anda mau melakukan trading untuk melakukan perhitungan mapping terlebih dahulu. Apalagi di keesokan di besok hari ya, Sabtu dan Minggu, itu juga hari libur, jadi ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengotak-atik, mulai menghitung bagaimana prediksi yang terjadi di hari Senin, termasuk bagaimana prediksi peka yang akan terjadi dari Senin sampai dengan Jumat di pekan depan ya. Dalam mapping market ini, Bapak dan Ibu, ini adalah calculation, perhitungan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu pada saat mau menghitung daripada mapping market ya, bagaimana menghitung peta peperangan kita. Melihat dari kondisi, kita hanya memiliki 3, Bapak dan Ibu ya. Market selalu mengalami harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, atau yang kedua, harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, atau harga penutupan itu sama dengan harga pembukaan. Jadi secara kondisi dari dulu sampai sekarang, pasar hanya mengalami 3 kondisi ini saja dan tidak ada yang lain. Ya. Lalu kemudian silakan Bapak Ibu hitung berdasarkan kalkulasinya tergantung kondisi yang terjadi. Lalu kemudian di proyeksinya silakan Bapak Ibu tempatkan shape ya, itu pada periode esok atau periode pekan depan bahkan bulan depan ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang pivot strategi. Ada 3 keunggulan kita bertransaksi dengan memanfaatkan pivot point. Yang pertama, pivot ini merupakan intraday technical indicator. Ini adalah indikator teknikal yang bisa kita manfaatkan berdasarkan per hari, ya. Sehingga kita tahu kapan ada posisi-posisi yang bisa kita ambil, ada posisi di mana kita bisa menempatkan batasan-batasan risiko, target keuntungan, itu semuanya bisa kita manfaatkan dari garis-garis pivot itu ya. Lalu kemudian, jelas pivot juga memberikan gambaran arah pergerakan harga kepada kita. Dan ini juga memudahkan dalam menempatkan level entry, termasuk level pembatasan risiko dan juga level pengambilan keuntungan. Baik, saya akan mengajak kepada Ibu untuk melihat lebih jauh ya. Pivot point itu secara umum dihitung berdasarkan harga penutupan atau pembukaan periode sebelumnya, baik dalam basis harian ya atau daily pivot, mingguan, weekly pivot, termasuk untuk bulanan ya. Dan secara manual calculation sangat mudah sekali bagaimana cara kita menghitung pivot point. Itu adalah harga tertinggi, Anda tambahkan dengan harga terendah, Anda tambahkan dengan harga penutupan, lalu kemudian Anda bagi 3. Lalu kemudian bagaimana untuk menghitung level-level resisten ya dari pivot point tersebut. Untuk menghitung resisten 1, nilai pivot point Anda kalikan 2, lalu kemudian dikurangi harga terendah. Begitupun untuk resisten 2, nilai pivot point itu ditambahkan dengan hasil pengurangan antara harga tertinggi dengan harga terendah ya. Resisten 3, harga tertinggi ditambahkan dengan 2 kali dari pivot point setelah dikurangi dengan low ya.
Ini adalah perhitungan-perhitungan secara manual. Begitupun untuk level support, tinggal dibalik saja. Namun demikian tentu ini akan memakan waktu ya Bapak dan Ibu apabila seorang trader itu melakukan perhitungan pivot point secara manual. Namun demikian saya sengaja untuk menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana dan dari mana sebetulnya perhitungan daripada pivot point tersebut. Namun demikian saat ini di MetaTrader dan juga di berbagai media banyak sekali memberikan informasi kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mendownload langsung daripada level-level pivot point tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengetahui daripada pivot point secara umum, garis yang berwarna kuning, ini kebetulan saya mencontohkan ada 3 warna ya, kuning, merah, dan biru. Untuk warna kuning, Bapak dan Ibu, ini adalah yang disebut dengan pivot level. Ya. Pivot level ini menandakan bahwa ini adalah area seimbang atau area tengah pada hari tersebut. Lalu kemudian banyak orang beranggapan bahwa apabila berada di atas pivot level, maka kecenderungan harga akan naik ya atau bullish. Begitupun sebaliknya apabila berada di bawah, maka ini kecenderungan akan turun ya. Itu tidak keliru ya Bapak dan Ibu, itu sah-sah saja, tetapi khusus di kesempatan sore hari ini nanti saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan market movement dengan menggunakan pivot point. Lalu kemudian untuk yang level bergaris merah ini merupakan resistennya ya. Ini adalah resisten 1, 2, dan 3. Begitupun untuk yang berwarna biru, ini adalah level supportnya ya. Support 1, 2, dan 3. Area yang berada di atas pivot level ini disebut dengan bullish area. Sedangkan yang berada di bawah pivot level ini disebut dengan bearish area. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kunci pertama pada saat kita mau memanfaatkan pivot point di dalam transaksi kita, yang menjadi concern bagi kita adalah 3 level awal ini Bapak dan Ibu. Ini adalah kunci bagaimana kita memanfaatkan pivot point. Ini adalah pivot point kita ya untuk garis tengahnya. Lalu ini merupakan resisten 1. Lalu kemudian ini adalah support satunya ya. Nah, 3 level inilah yang harus kita jadikan kunci. Mengapa? Karena selama harga berada di dalam area ini, itu sangat valid apabila kita melakukan open posisi. Karena tidak sedikit orang mencoba untuk mengambil posisi, mulai trading di luar ketiga area ini. Dan biasanya hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, lalu kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan pada saat Anda melakukan transaksi dengan memanfaatkan pivot point, perhatikan level tengah yang warna kuning ini Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi jika kita melihat dari hari ke-1 menuju ke hari kedua? Ini jelas mengalami yang namanya penurunan level Bapak dan Ibu. Ya. Ini artinya market ini sedang mengalami bearish pada momen-momen tersebut. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengambil keputusan. Lalu kemudian kita perhatikan juga bagaimana untuk berikutnya. Ini jelas mengalami kenaikan. Bapak Ibu bisa perhatikan juga di sini ya. Dari sini, lalu kemudian naik ke sini, lalu kemudian naik lagi ke sana ya. Nah, pola-pola seperti ini tentu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi kemana sebetulnya pergerakan harga yang sedang terjadi. Ya. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan daripada pivot point tersebut? Dalam strateginya, kita bisa memanfaatkan
pivot point dengan mengkombinasikan dengan stochastic oscillator. Karena pivot point ini adalah intraday technical indicator, maka tentu sangat maksimal apabila kita memanfaatkannya pada time frame 1 jam. Atau Anda mau memanfaatkannya pada 30 menit atau pada 15 menit saja. Ya. Ini adalah time frame yang sangat bagus apabila Anda mau mencoba untuk memanfaatkan daripada pivot point tersebut. Namun secara pengalaman pribadi, saya lebih sering untuk menggunakan time frame 1 jam ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa yang menjadi konsentrasi kita adalah 3 level awal. Level tengah, resisten 1, dan juga support 1. Lalu kemudian yang menjadi konsentrasi kedua adalah di mana letak pivot level pada hari berikutnya. Apabila naik, maka konsentrasi kita adalah untuk melakukan buy saja. Apabila terjadi penurunan, kita hanya berkonsentrasi untuk melakukan sell position. Lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu dari kasus yang terjadi di sini. Ini jelas pivot level yang tengah ini sedang mengalami kenaikan. Ketika mengalami kenaikan, lalu kemudian harga berada di dalam 3 area ini, ya, berada di dalam 3 area ini, yaitu area resisten 1 dan area support 1, maka Bapak dan Ibu silakan untuk melihat di mana level jenuh jual daripada stochastic oscillator, ya. Ini adalah jelas Bapak dan Ibu, harga sedang berada di antara 3 level tersebut, lalu kemudian ini adalah level jenuh jual daripada stokastik. Dari sini, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan untuk melakukan buy position. Karena secara histori kita juga melihat bahwa di sini sedang terjadi kenaikan daripada pivot level yang tengahnya itu ya. Oke, lalu kemudian hari berikutnya ternyata juga mengalami kenaikan. Maka Bapak dan Ibu berkonsentrasi untuk melakukan beli pada level jenuh jual stochastic oscillator. Begitupun pada hari berikutnya ini tampak sekali terjadi kenaikan yang cukup signifikan daripada pivot point untuk level tengahnya. Maka kita pun juga berkonsentrasi untuk mencari di mana jenuh jual daripada stochastic oscillator, dan di area situlah kita bisa melakukan yang namanya buy position. Begitupun untuk kondisi yang sedang terjadi bearish, Anda bisa lihat di sini ya, level tengah itu jelas mengalami penurunan, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sedang terjadi yang namanya tekanan ke bawah. Apabila itu terjadi, selama harga berada di antara 3 area tadi, ya, kita hanya berkonsentrasi untuk melakukan sell posisi. Ini jelas ya, Anda bisa melakukan sell di area-area sini. Ini sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ini adalah level jenuh beli ya, daripada stochastic oscillator. Lalu kemudian di hari berikutnya, Bapak Ibu juga bisa melihat ya, ini adalah area-area jenuh beli. Lalu kemudian pada hari berikutnya, pivot level masih mengalami penurunan, dan di sini pun kita juga bisa memanfaatkan untuk melakukan sell position ya, karena ini merupakan area jenuh beli daripada stochastic oscillator. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini untuk membahas trader teritorial, tentang mapping market, dan juga tentang strategi pivot point. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Halo. Ya. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum ya. Pak Deki. Waalaikumsalam Pak Heti, silakan. Iya, ini mau tanya tadi yang mapping itu dalam penghitungan
balance value ya. Betul. Balance value-nya Penghitungan kenapa, balance Pak? value-nya. Kan tadi kan ada 3 kondisi. Close lebih besar dari pada apa? High, ada 3 kondisi itu. Iya. Tiga-tiganya penghitungan balance value-nya sama, Pak. Beda-beda, Pak, itu. Kalau untuk Tapi close, kok tadi dilihat di layar kok harganya sama, caranya sama semua ya perhitungan balance value-nya ya. baik, mohon ditunggu. Saya coba mundur ya. Nah, iya. Calculation-nya penghitungan close lebih besar dari open sama close lebih kecil dari open. Close sama dengan open, perhitungan kalkulasinya sama, Pak? Itu Beda-beda, caranya? Pak. Beda-beda. Tapi itu tuh high. Bapak coba perhatikan untuk posisi close di atas open yang pertama ya. Itu adalah high ditambah low ditambah close ditambah high, Pak. Oh iya. Iya, paham. Untuk yang kedua, untuk close di bawah open itu adalah high ditambah low ditambah close ditambah low, Pak. Oh iya. Ya, aduh, maaf. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Jadi tidak mungkin sama intinya ya. Oh iya, sama ini Pak satu lagi. Untuk penghitungan harga high low-nya dari candlestick yang mana ya? Kalau kan dihitungnya dari time frame H1 kan? Iya. Close harga high low close-nya di candlestick yang mana? Baik, ketika Bapak melakukan yang namanya proyeksi dari time frame sebelumnya, ini juga untuk memudahkan bagi Bapak dan Ibu. Dari layar MetaTrader, silakan klik kanan. Lalu kemudian properties ya. Nah, di properties ini ada kolom di sini namanya show period separator. Nah, ini tinggal dicentang aja. Nanti ketika di-OK-kan, Bapak dan Ibu ini akan menemukan garis-garis seperti ini, pembatas hari ya. Apabila pada time frame 1 jam, ini merupakan batasan batas harian. Kalau digunakan pada time frame 4 jam, batas mingguan. Kalau pada time frame daily, maka itu merupakan batas bulanan. Nah, lalu kemudian dengan sangat mudah, setelah kita mengetahui daripada perhitungan proyeksi itu, setelah kita mengetahui nilai daripada separator itu, maka Pak Helvi di sini bisa lihat di mana harga tertinggi dan harga terendah, Pak, pada hari tersebut. Nah, kalau dilihat dari contoh di sini, ini adalah harga tertingginya berada di candle yang ini. Saya coba berikan arsir ya supaya mudah. Nah, ini kan harga tertingginya di sini, Pak. Nah, ini. Ya, berada di area ini. Nah, maka ini adalah jelas harga tertingginya. Kita tinggal hitung. Lalu kemudian untuk candle yang ini jelas ini adalah harga terendahnya di sini, di area sini. Lalu kemudian untuk candle harga penutupan itu lihat satu candlestick sebelum garis separator ya. Karena untuk candlestick yang bertabrakan dengan garis separator itu adalah candle pembukaan. Ini adalah candle open. Sedangkan candlestick yang sebelum garis separator ini disebut dengan candle penutupan. Close candle-nya di sini. Gitu. Karena kalau kita menghitung pada yang bertepatan dengan garis, berarti kita malah menghitung harga open buat besok gitu kan? Mungkin bisa dipahami ya, Pak. Satu lagi Pak. Silakan. Paham Pak. Satu lagi Pak, untuk stokastik yang di perhitungan pivot point itu setelannya default aja atau gimana? Itu kebetulan Bapak nanti bisa ubah ke parameter 1433 ya. Karena 1433. Iya, karena default settingnya menggunakan 533. Kita butuh konfirmasi yang pakem ya, karena 533 movementnya itu terlalu volatil ya. Khawatir tidak memberikan konfirmasi yang pas kepada kita, maka kita gunakan yang namanya parameter 1433. Oh iya Pak, ini nanti videonya di-share di rahasia keuntungan Pak. Betul. Jadi
Video ini akan saya share di hari Rabu pekan depan ya. Oh iya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe juga silahkan bisa subscribe channel YouTube kami di Rahasia Keuntungan dan dapatkan berbagai informasi menarik ya seputar strategi-strategi trading. Oke, terima kasih banyak Pak Deki. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik, barangkali ada yang mau bertanya lainnya, silakan. Ya, Pak Deki. Iya, silakan Pak. Holidin, Pak. Silakan. Ini sih saya tadi lihat ya. Kalau di MetaTrader 5 untuk memunculkan pivot point itu gimana caranya ya? Apakah sudah ada di situ atau kita harus ngitung manual seperti tadi atau gimana ya Pak Deki? Bapak itu di internet juga banyak, jadi bisa download ya untuk pivot point. Pivot point memang tidak ada di MetaTrader, Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi Bapak nanti bisa hubungi kepada orang yang mengundang Bapak untuk minta indikator yang bisa dipasang oleh Bapak di dalam MetaTrader, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Deki. Baik, sama-sama Pak. Silakan bagi penanya lainnya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.